Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengasihi kami, kami bersyukur karena kami boleh merasakan kasih sayang-Mu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Dan terima kasih ada kesempatan lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan memohon supaya Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap hati kami, untuk kami bisa memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi berkat, menjadi pelaku firman dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bersabdalah, kami sedia mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Dan itu juga yang merupakan tema kita, peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu, tema peliharalah kasih persaudaraan hendak menunjukkan bahwa persaudaraan itu tidak mudah untuk dijalani. Persaudaraan itu rentan dengan konflik dan masalah. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak mudah juga untuk menyelesaikannya, untuk mendamaikannya. Itu bisa bertahun-tahun lamanya, bisa diam-diaman, bahkan bisa juga sampai pada konflik fisik, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Ironisnya, ikatan persaudaraan juga bisa terputus. Nah saudara, konflik persaudaraan ini bisa terjadi baik dalam persaudaraan jasmani, itulah keluarga, maupun dalam persaudaraan rohani, gereja. Karena bukan menjadi rahasia lagi saudara bersaudara, kakak beradik, keponakan dengan bibinya atau pamannya, bahkan sepupuan bisa konflik. Bahkan di gereja pun ada jemaat yang bisa berteriak marah-marah dan menurunkan pendeta sementara khotbah dari mimbar. Itu terjadi bukan? Di gereja juga sementara rapat jemaat bisa berantem. Bahkan dalam perjalanan sejarah gereja dicatat hanya gara-gara doktrin, dogma, tradisi yang berbeda bisa perang dan saling bunuh-bunuhan. Nah inilah alasan mengapa tema firman Tuhan atau renungan kita hari ini begitu penting. Mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan dan bagaimana kita dapat memeliharanya. Karena itu mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Mengapa? Pertama, karena untuk soal hubungan persaudaraan inilah Allah sendiri rela datang dan turun ke dalam dunia, mengaruniakan anaknya satu-satunya ke dalam dunia kita. Untuk apa? Untuk menderita, mati tersalib, menebus kita, supaya kita tidak binasa dan tidak saling membinasakan, melainkan beroleh hidup yang kekal, Yohanes 3:16. Dan hidup dalam kedamaian dan berkat itu akhirnya boleh kita terima karena Dia sudah menyelesaikan dan mengerjakan di salib. Kita sudah lunas dibayar, bukan dengan bayar pakai emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, itulah darah Kristus. Olehnya kita diampuni, diselamatkan, dan hubungan yang tadinya rusak dan musuhan karena dosa diperdamaikannya, sehingga hubungan kita dengan Allah sesungguh pulih, hubungan kita dengan sesama juga dipulihkannya, hubungan kita dengan semesta, bahkan dengan diri sendiri kita pun dipulihkannya. Jadi dengan kita menyadari kebenaran ini, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memelihara kasih persaudaraan. Karena kalau tidak, itu berarti kita telah meletakkan harga diri kita lebih tinggi daripada korban Kristus. Jadi perlu disadari, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Karena Tuhan, Dialah yang sudah datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan itu. Maka mari kita jaga, mari kita syukuri, oleh pengorbanan Kristus kita boleh diperdamaikan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Yang kedua, karena dengan kasih persaudaraan yang rukun dan damai itulah sungguh
mendatangkan kebaikan dan keindahan. Saudara, Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Coba bayangkan, atau mungkin ada saat ini sedang mengalaminya. Apakah baik, apakah indah kalau kita berantem, kalau kita diam-diaman, tidak saling menyapa dan tidak saling berjumpa, ya? Kita sekarang sudah kena physical dan social distancing. Wah, udah repot kan? Ditambah lagi hubungan persaudaraan tidak rukun. Pasti tidak ada baiknya dan tidak ada indah-indahnya. Dan perlu juga diketahui, ya, bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur 133 ini, di mana Daud sudah berpengalaman dalam hal persaudaraan ini, ya. Bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya, bagaimana dia diperlakukan oleh kakak-kakaknya, bahkan bagaimana juga dia sendiri, ya, melihat anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Jadi kalau Daud katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, itu artinya dia sungguh-sungguh mengalami, dan itu sangat benar adanya. Karena itu marilah kita juga mengusahakannya, melakukannya, dan membangun persaudaraan yang rukun itu sendiri. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Yang ketiga, karena dengan persaudaraan yang penuh kasih dan rukun, maka Tuhan akan hadir dan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 3b, ya, berkata, sebab kesanalah, kemana? Kesana itu kemana? Ke tempat saudara bersaudara yang rukun itulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada berkat. Bahkan Tuhan hadir, dikatakan di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi perhatikan dan ingat, ketika ada persaudaraan yang rukun, di sanalah Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka Tuhan pasti memberkati. Nah, sekarang bagaimana kasih persaudaraan itu bisa terpelihara, bisa terjaga, bahkan terus terbangun? Bagaimana? Tidak ada jalan lain. Satu-satunya adalah mari kita mengambil sikap dan meneladani kehidupan yang Yesus contohkan, yang Yesus teladankan. Apa itu? Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita arahkan hidup, hati, pikiran, perasaan kita sebagaimana Kristus. Dan itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2:6. Kalau kita adalah murid Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa yang Yesus hidupi? Nah, salah satunya berkaitan dengan bagaimana hidup bersama itu terjadi, bagaimana persaudaraan itu terbangun. Dikatakan Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan untuk membangun, memelihara persaudaraan itu. Pertama, jangan egois. Ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, artinya saudara, dia Allah, dia adalah Tuhan, tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu hanya untuk masuk bersama-sama dengan kita. Maka dia tanggalkan itu, kemuliaan itu, dan dia sungguh mengambil posisi untuk mau bersama dengan kita. Itu artinya tidak egois, tidak mempertahankan diri. Dan sebuah persaudaraan terjadi ketika kita tidak egois, tidak mempertahankan diri kita yang paling benar, yang paling baik, tapi mari berusaha untuk bersama memperhatikan orang lain. Yang kedua, dikatakan rendah hati dan melayani. Ayat 7a berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri, rupa hamba apa? Melayani, rendah hati. Inilah yang harus ada dalam persaudaraan. Tanpa ini kita bisa saling
baku hantam ya, karena merasa dirinya lebih dari yang lain. Tidak mau melayani. Kita mau sungguh-sungguh dihargai tapi tidak mau menghargai. Kita mau sungguh hanya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Dan itulah manusia. Tapi mari kalau kita mau membangun persaudaraan, kitalah yang harus melayani, kita harus rendah hati. Yang ketiga berkaitan bahwa persaudaraan ya, yang sungguh-sungguh terjalin ketika kita mau berempati. Di dalam ayat 7 bagian terakhir dikatakan apa? Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan yang adalah Allah rela untuk menjadi sama. Artinya setara. Dia memahami, mengenal apa yang kita alami. Mari dalam persaudaraan kita ada kekurangan, ada kelemahan. Kalau kita hanya menyoroti dari luar, kita tidak tahu. Mungkin dia punya pergumulan. Tapi kalau kita coba berempati, masuk ke dalam, merasakan dan memahami, rupanya masalahnya tidaklah mudah. Sehingga barulah kita tahu mengapa dia bersikap demikian. Hal yang berikut dikatakan bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan. Mari kita rela berkorban. Dalam ayat yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat ya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya rela menderita, artinya ada pengorbanan dalam persaudaraan. Ya pasti kita dituntut untuk berkorban, baik waktu, tenaga, bahkan juga materi. Memang begitu, tidak bisa terbangun begitu saja. Tetapi dan berikut, ketika kita mau membangun persaudaraan, di dalam ayat 8 terakhir adalah setialah, setialah, setialah. Inilah yang dibutuhkan dalam persaudaraan yang terus akan terbangun ketika kita melakukan hal-hal yang Yesus telah lakukan. Ya, dan dari semuanya dikatakan lakukanlah semuanya itu dengan iman, karena tanpa iman tidak akan berkenan di hati Allah. Ya, Roma 14:23 dan Ibrani 11:6. Dan lakukanlah semuanya itu dengan kasih, karena tanpa kasih juga semuanya akan sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Karena itu mari, jika kita inginkan persaudaraan kita indah dan sungguh baik, maka peliharalah kasih persaudaraan itu sendiri. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.